Chu Chaoyun ada di seberang meja. Namun, dia memberikan kesan kekacauan yang mendasar seolah-olah dia berada di galaksi jauhnya. Terang dan gelap saling terkait, memberi nutrisi pada pedang berharga yang kuat. Dari mana kamu mendapatkan lukisan itu? Xiao Chen langsung ke pokok permasalahan dan langsung menanyakan pertanyaannya. Chu Chaoyun juga tampak enggan mengucapkan kata-kata yang tidak berguna. Dia menyesap anggur dan berkata, saat kamu berada di alam kubah langit, kamu seharusnya bertemu dengan orang tertentu yang sangat mirip denganmu. Orang ini juga mengetahui teknik bela diri Azure Dragon Martial Spirit yang eksklusif. Xiao Chen mengerutkan kening di dalam hatinya, tetapi ekspresinya tidak berubah. Dia hanya mengangguk untuk menunjukkan bahwa dia telah melihat orang itu. Saya mengambil lukisan itu darinya. Kau merampas lukisan itu darinya. Kamu pasti bercanda. Orang ini pasti lebih kuat darimu. Bagaimana dia bisa membiarkanmu mengambil lukisan ini sesukamu? Apa menurutmu dia sudah mati? Haha, dia memang sudah mati. Xiao Chen mengangkat alisnya. Kali ini, dia sangat terkejut. Orang ini adalah salah satu simpul dalam hatinya. Awalnya, dia mengira dia bisa bertemu orang ini lagi di masa depan. Tanpa diduga, orang tersebut telah meninggal. Chu Chaoyun tetap tenang seperti sebelumnya. Dia berkata dengan acuh tak acuh, dia adalah doppelganger jahat yang diciptakan oleh seni kebajikan baik dan jahat Kaisar Biru Langit. 10.000 tahun yang lalu, ketika Kaisar Azure menebangnya, dia tidak mati sepenuhnya. Setelah 10.000 tahun, dia memulihkan sebagian besar kekuatannya. Dia ingin memperjuangkan posisi ketua-ketua gereja di gereja kegelapan Deep Abyss. Namun, dia dikalahkan dalam 3 gerakan dan mati. Pantas saja orang itu terlihat sangat mirip. Dia ternyata adalah kembaran jahat Kaisar Biru Langit. Namun, dia kalah dari ketua pemimpin gereja kegelapan. Xiao Chen masih tidak percaya. Gereja kegelapan memiliki cabang di banyak wilayah rendah. Xiao Chen juga tahu bahwa markas mereka berada di dunia iblis Deep Abyss. Namun, kekuatan ketua-ketua gereja ini melampaui ekspektasinya. Kenapa kamu tahu begitu banyak? Xiao Chen memelototi Chu Chaoyun. Chu Chaoyun tersenyum tipis dan memainkan cangkir anggur di tangannya. Kaisar Tianwu terakhir awalnya berteman baik dengan Kaisar Biru Langit. Sebagai keturunan klan kerajaan, informasi sepele seperti itu bukanlah apa-apa. Bagaimanapun, cepat atau lambat ini adalah hal-hal yang akan kamu ketahui. Namun, Anda harus menjadi Kaisar bela diri terlebih dahulu. Jadi, jangan mati. Jangan ikuti jejak Kaisar Guntur. Aku akan menunggumu untuk maju ke Kaisar bela diri. Tiba-tiba, Xiao Chen berkata, kamu mungkin menginginkan api asal api surgawi, yang ditekan di bawah istana naga Azure, kan? Wajah Chu Chaoyun menunjukkan keterkejutannya. Jelas, dia tidak menyangka Xiao Chen akan mengungkapkan motifnya secara langsung. Untuk pertama kalinya, ekspresinya berubah. Kamu pernah pergi ke istana naga Azure sebelumnya. Namun, Chu Chaoyun segera menyadari kata-katanya tidak ada gunanya. Tanpa pergi ke sana, bagaimana Xiao Chen bisa tahu tentang api asal surgawi di istana naga Azure? Xiao Chen tersenyum tipis dan mengubah topik pembicaraan. Lukisanmu tidak berguna bagiku. Saya pernah ke mata air kuning dan melewati lautan kepahitan. Saya melihat cahaya pedang yang ditinggalkan oleh Kaisar Azure. 6 jalur reinkarnasi sudah hancur total. Tidak ada artinya bagi mereka. Setelah mendengar bahwa reinkarnasi telah rusak, Chu Chaoyun gagal mengendalikan ekspresinya lagi. Jika reinkarnasi sudah rusak, lalu kemana perginya Kaisar Biru Langit pada akhirnya? Xiao Chen mengamati ekspresi Chu Chaoyun. Untuk pertama kalinya, dia mengambil inisiatif dalam percakapan dengan orang ini. Pihak lain tidak maha tahu seperti yang terlihat. Seperti Xiao Chen, orang ini mencari jawaban dan menunggu peluang. Aku akan pergi. Jika ada kesempatan, kita akan bertemu lagi. Chu Chaoyun merasa bingung dengan dua informasi yang diungkapkan Xiao Chen. Tidak mau tinggal, dia berdiri, berniat pergi. Apakah aku mengatakan bahwa aku akan membiarkanmu pergi? Xiao Chen meletakkan cangkir anggur di tangannya. Kemudian, rambutnya mulai bergerak meski tidak ada angin. Dering merdu dari pedang bergema. Angin pedang yang tak terhitung jumlahnya langsung mengunci Chu Chaoyun yang sedang naik daun. Suasana di lantai 3 langsung berubah menjadi sangat mencekam seperti badai yang sedang terjadi, menunggu untuk dilepaskan. Saat Xiao Chen menyaksikan kebangkitan Chu Chaoyun, dia tidak mengatakan apa-apa lagi. Pihak lain memiliki banyak rahasia dan memiliki banyak koneksi dengannya. Dia sudah lama ingin mencari tahu apa yang sedang terjadi. Bagaimana Kaisar Biru Langit akhirnya bermusuhan dengan Kaisar Tianwu terakhir? Mengapa api asal api surgawi ada di Istana Naga Azure? Bagaimana Kaisar Azure bisa jatuh setelah pertempuran, atau ada hal lain yang lebih penting dari itu? Sepertinya Chu Chaoyun punya jawabannya. Kali ini, ketika Chu Chaoyun tampak seperti sedang memberinya lukisan, motif tersembunyinya tidak diragukan lagi adalah untuk melihat seberapa jauh kemajuan Xiao Chen, untuk melihat berapa lama waktu yang dibutuhkan Xiao Chen untuk maju ke Kaisar Bela Diri.
Semua ini dilakukan agar Chu Chaoyun bisa memasuki Istana Naga Azure dan merebut api asal api surgawi. Xiao Chen terdiam. Chu Chaoyun masih memperlakukannya sebagai orang yang bisa dia tolak dengan setengah gerakan dari beberapa tahun yang lalu, ingin datang dan pergi sesuai keinginannya. Bagaimana bisa sederhana itu? Jika Chu Chaoyun ingin pergi, dia harus memiliki kemampuan terlebih dahulu. Tatapan Chu Chaoyun menjadi dingin. Pembunuhan Qi datang dari mana-mana tanpa peringatan dan mengunci Xiao Chen. Apakah Anda mengharapkan saya mengirimkan tubuh asli saya ke Sekte Langit Tertinggi, di mana terdapat banyak ahli? Pasti akan ada pertarungan antara kamu dan aku, tapi itu tidak akan terjadi sekarang. Chu Chaoyun tersenyum tipis. Tiba-tiba, tubuhnya meledak menjadi gumpalan api dan dengan cepat terbakar menjadi abu, hanya menyisakan boneka kayu. Xiao Chen sedikit mengernyit. Dia tidak punya pilihan selain menyebarkan ki pembunuh yang dia pancarkan. Angin pedang yang memenuhi tempat itu langsung menghilang. Ao Jiao berkata dari cincin roh abadi, Xiao Chen, kata-kata orang ini setengah benar. Anda tidak bisa sepenuhnya percaya pada mereka. Xiao Chen mengambil cangkir anggur itu lagi dan menyesapnya. Lalu, dia mengangguk. Yang disebut sebagai doppelganger jahat dari Kaisar Biru Langit kemungkinan besar telah mati di tangannya setelah dikalahkan oleh ketua-ketua gereja. Namun, perkataannya juga masuk akal. Dia mungkin bukan satu-satunya yang menungguku untuk membuka Istana Naga Azure. Mungkin ada banyak kaisar bela diri yang bersembunyi, semuanya mengincar Istana Naga Azure. Saya harus memperkuat diri saya dengan cepat, membangun lebih banyak akumulasi. Kalau tidak, Istana Naga Azure yang ditinggalkan Kaisar Azure untukku akan direnggut. Berdasarkan aura Chu Chaoyun, meskipun mereka tidak bertarung, Xiao Chen yakin bahwa orang lain telah menyempurnakan kehendak kekacauan utamanya. Xiao Chen perlu mengerjakan siklusnya. Karena dia sudah mendapat kabar tentang singgasana keputusasaan, dia harus segera melakukan perjalanannya ke Samudera Langit Berbintang. Setelah kembali ke puncaknya, dia segera memasuki budidaya tertutup, sebagai persiapan untuk mencerna semua harta karun dari hadiah ucapan selamat yang bisa dia gunakan. Pertama, Xiao Chen secara alami akan menggunakan mutiara es surgawi yang diberikan kakak perempuannya. Dengan satu jenis kemauan lagi, kekuatannya akan meningkat ke tingkat yang lebih tinggi. Di puncak-puncaknya, dia mengeluarkan mutiara es surgawi. Seketika, langit dipenuhi salju, dan angin dingin menderu-deru bersamaan dengan kepingan salju yang bergerak seperti pisau. Ini benar-benar hujan salju lebat. Saya bertanya-tanya, dari mana kakak senior pertama mendapatkan mutiara es surgawi? Xiao Chen membuka mulutnya dan langsung menelan mutiara es surgawi. Sensasi dingin segera menyebar ke seluruh darah, meridian, dan tulangnya. Ya, segera, tubuhnya berubah menjadi patung es sebelum berubah menjadi pilar es. Sosoknya sudah tidak terlihat lagi. Matahari terbit dan terbenam, awan berkumpul dan tersebar. Salju dalam jumlah besar turun di puncak setelah 3 hari berlalu. Xiao Chen tetap berada di dalam pilar es, tidak bergerak, seolah-olah dia sedang berhibernasi, sama sekali tidak ada tanda-tanda kehidupan. Setelah 3 hari berikutnya, pilar es mulai retak. Salju segera lenyap. Saat Xiao Chen membuka matanya, ada kilatan cahaya dingin. Dibandingkan 6 hari lalu, auranya jauh lebih tenang, dengan sedikit rasa dingin. Sebuah cahaya melintas di dahinya, dan sebilah pisau es kecil melesat keluar dan merobek udara. Kemanapun pisau kecil itu lewat, kabut menjadi es. Saat ia berkedip dengan cahaya dingin, ia berbalik dan kembali ke lautan kesadaran Xiao Chen. Namun, es yang membeku di udara tidak hilang. Pisau kecil ini adalah bentuk keinginan es Xiao Chen. Secara alami, jika dibandingkan dengan keinginan gunturnya yang abadi, itu jauh lebih lemah. Namun, dia hanya menggunakannya sebagai tambahan, menyepuh bunga bakung. Dia tidak berharap banyak dari hal itu. Dia sudah sangat puas dengan hasil ini. Setelah Xiao Chen selesai mengonsumsi mutiara es surgawi, dia tidak beristirahat tetapi segera mengeluarkan tulang punggung naga sejati sepanjang 200 meter. Mengaum, suara naga sejati bergema di pegunungan saat Dragon Might menyebar. Gambar samar seekor naga muncul di puncak, menimbulkan angin dan awan serta membentuk hujan dan kilat. Tanda hubung tanda hubung tanda hubung. Ketika para tetua sekte langit tertinggi di dekatnya mendengar keributan itu, mereka semua terbang keluar dari puncaknya. Pemandangan fenomena misterius ini sangat mengagetkan mereka semua, dan mata mereka dipenuhi rasa iri. Saya mendengar bahwa selama pemberian ucapan selamat, Xiao Chen menerima tulang punggung naga sejati sepanjang 200 meter. Sepertinya rumor ini benar. Kamu tidak bisa memanggilnya Xiao Chen lagi. Sekarang, dia adalah Raja Naga Azure. Selanjutnya, dia akan mendirikan sekte sendiri di Pulau Bintang Surgawi. Master Sekte sudah mengizinkannya. Betapa malangnya, kalau saja dia tetap berada di Sekte Langit tertinggi kita. Master Sekte sudah menjadi perdana. Jika kita memiliki jenius iblis naga sejati tingkat kaisar lainnya sebagai bagian dari generasi muda kita, maka Sekte Langit tertinggi akan melampaui 3 tanah suci. Mereka harus mendengarkan kami. Jangan terlalu memikirkan hal ini.
Orang seperti itu benar-benar naga yang hebat. Cepat atau lambat, dia akan menjadi kaisar bela diri dan menjadi karakter utama di daratan Kunlun. Bagaimana dia bisa tetap berada di Sekte Langit Tertinggi? Semua tetua dari Sekte Langit Tertinggi berdiskusi satu sama lain, ekspresi mereka rumit. Tanda hubung tanda hubung tanda hubung. Di puncak-puncak Xiao Chen, dia sedang mempertimbangkan cara memanfaatkan sumsum naga. Setelah mengekstraksi sumsum naga, sisa tulang belakang naga sejati masih akan menjadi sesuatu yang bagus. Ketika dia tiba di Pulau Bintang Surgawi, dia bisa mengubur tulang punggung naga sejati ini di bawah gunung di pulau itu, memberi nutrisi pada gerbang naga. Barang-barang yang digunakan sekte untuk mengumpulkan keberuntungan dikenal sebagai sekte totem. Ketika totem sekte dihancurkan, keberuntungan sekte tersebut akan anjlok. Kehancuran tidak akan lama lagi. Sekte totem sangat penting. Menggunakan tulang punggung naga sejati ini sebagai totem sekte untuk pendirian gerbang naga sangatlah cocok. Xiao Chen memperkirakan bahwa totem sekte dari sekte peringkat 9 biasa tidak begitu mengesankan dan terhormat seperti tulang punggung naga sejati yang panjangnya 200 meter ini. Xiao Chen dengan hati-hati membuat lubang kecil di sendi tulang belakang. Kemudian, isapan datang dari telapak tangannya, mengeluarkan sumsum naga di dalamnya setetes demi setetes. 1 tetes, 2 tetes, 3 tetes. Total 100 tetes keluar sebelum tulang punggung naga sejati kosong. Xiao Chen menunjukkan kegembiraan di wajahnya. Hadiah Ye Chen sangat berharga. 100 tetes sumsum naga. Jumlah yang sangat mengerikan. Sumsum naga, tulang kuat. Tulang adalah fondasi dan kerangka tubuh fisik. Jika tulang tidak rusak, tubuh fisik tidak akan hancur. Bertahun-tahun yang lalu, setengah tetes sumsum naga memungkinkan tulang Xiao Chen terlahir kembali, memungkinkannya melampaui rekan-rekannya. Sekarang, kemana 100 tetes sumsum naga akan membawanya? Ia tidak berani membayangkan bagaimana tubuhnya akan membaik. Xiao Chen berhenti berpikir dan menyingkirkan tulang punggung naga sejati. Kemudian, dia membuka mulutnya dan menghisap, meminum 100 tetes sumsum naga di udara sekaligus. Banyak tetua yang menyaksikan puncak dari luar tampak ngiler. 100 tetes sumsum naga, dan Xiao Chen menelan semuanya saat itu juga. Betapa mewahnya ini. Jika para tetua ini mendapat 10 tetes, tubuh fisik mereka akan segera membuat terobosan, meningkatkan pertahanan mereka setidaknya 50%. Dia memang layak menjadi Raja Naga Azure. Jika saya memiliki 100 tetes sumsum naga, saya pasti tidak akan tega menggunakan semuanya sekaligus. Memang, sumsum naga sangatlah berharga. Hanya 1 tetes saja bisa menghasilkan harga setinggi langit. Meski begitu, Raja Naga Azure menelan 100 tetes sekaligus. Ini sama dengan hilangnya segunung harta karun. Setelah mengonsumsi 100 tetes sumsum naga, Xiao Chen duduk bersila di puncak. Kadang-kadang, tubuhnya mengeluarkan suara naga sejati yang besar dan abadi. Memurnikan sumsum naga membutuhkan waktu. Para tetua yang datang untuk menyaksikan kegembiraan mengetahui hal ini, jadi mereka menggelengkan kepala dan menghela nafas saat pergi. Suara naga sejati bergema di sekitar puncak selama 10 hari sebelum perlahan mereda. Tulang Xiao Chen kini telah berubah menjadi sesuatu yang sangat mirip dengan tulang naga, sangat kuat. Penampilan luarnya sepertinya tidak berubah. Namun, rasanya jika dia harus menahan serangan kuat dari Diwuk sejak hari itu, dia tidak akan berakhir dalam keadaan di mana dia kehilangan kekuatan tempurnya. Bahkan tanpa kehadiran Ao Jiao, dia yakin bisa melawannya lagi. Tinju surgawi segudang surga, dewa turun. Cahaya ilahi menyelimuti tubuh Xiao Chen saat dia mengedarkan vital ki-nya. Naga meraung, dan 10 gambar naga surgawi muncul di belakangnya. Ini adalah dia dengan kekuatan tempur 2 kali lipat. Dia terus mengedarkan teknik bela diri dan meningkatkan potensinya. Dari 10 kekuatan naga, ia meningkat menjadi 20 kekuatan naga, kekuatan tempur 4 kali lipat. Tidak ada yang salah dengan tubuhnya, dia memiliki banyak ketahanan yang tersisa. Ledakan. Merasa percaya diri, Xiao Chen menguatkan dirinya dan langsung meningkatkan kekuatan tempurnya hingga 10 kali lipat. 50 gambar naga surgawi muncul, mengaum serempak. Dia belum melakukan pukulan. Ini hanya auranya, tapi sudah mengguncang ruang menjadi gelombang yang sepertinya akan robek kapan saja. Retakan kecil muncul di tulang Xiao Chen, dan dia merasakan sakit. Kemudian, dia menarik tinjunya, dan gambar naga surgawi menghilang. Wajahnya bersinar karena kegembiraan. Dari tes sebelumnya, tubuhnya seharusnya mampu menahan 50 kekuatan naga. Selama dia tidak menggunakannya terus-menerus, dia hanya akan menderita luka ringan, yang tidak akan menjadi masalah bagi tubuh fisiknya. Ekspresi keganasan muncul di mata Xiao Chen saat dia bergumam, 50 kekuatan naga. Jika saya bertemu dengan Kaisar Semu, saya yakin akan menerima gerakan membunuh mereka. Saya tidak akan menghadapi tekanan apapun ketika mencoba melindungi diri saya sendiri. Seberapa kuatkah 50 kekuatan naga? 1 kekuatan naga berarti kekuatan 5.000 ton. 10 kekuatan naga berarti kekuatan 50.000 ton. Dalam hal ini, 50 kekuatan naga akan menjadi 250.000 ton kekuatan.
Xiao Chen yakin bisa membunuh bahkan seorang martial sage tingkat Grandmaster puncak seperti Han Qinghe, yang sudah mulai menyempurnakan hukum sage surgawi menjadi hukum surgawi, dengan satu pukulan dan meledakkannya. Pada titik budidaya Xiao Chen sebagai martial sage tingkat Grandmaster yang hebat, dia sudah hampir tak tertandingi di antara martial sage tingkat Grandmaster yang hebat. Tidak peduli martial sage tingkat Grandmaster macam apa itu atau teknik budidaya apa yang mereka kembangkan, selama mereka bukan kaisar semu, Xiao Chen merasa yakin bisa mengalahkan mereka. Setelah menyempurnakan 100 tetes sumsum naga, Xiao Chen mengeluarkan lukisan gunung dan sungai indah, yang merupakan peralatan abadi yang rusak. Seorang kultivator biasa perlu menghabiskan banyak waktu dan upaya untuk menyempurnakannya menjadi harta karun rahasia. Hanya dengan begitu mereka bisa membiarkan energi mental mereka meningkat dan menggunakannya sesuka mereka. Namun Xiao Chen tidak harus melalui semua kerumitan itu. Energi sihir memenuhi lautan kesadarannya. Dia bisa langsung mengirimkan sense spiritualnya dan meninggalkan tanda spiritual, lalu dia bisa segera menggunakannya. Ketika Xiao Chen membentangkan lukisan gunung dan sungai yang indah, dia melihat gunung dan sungai. Awan putih melayang di langit. Ada sungai, anak sungai, dan banyak gunung di dalam lukisan itu. Dia memperluas indera spiritualnya, memasuki dunia batin lukisan itu, dan menemukan tanda spiritual yang ditinggalkan pemilik sebelumnya di sana. Sudah lebih dari 100.000 tahun sejak akhir zaman keabadian. Namun, meskipun tanda spiritual dalam lukisan itu berkedip-kedip dan tampak seperti akan padam kapan saja, tanda itu masih belum hilang. Keberadaannya jelas menunjukkan betapa kuatnya pemilik lukisan itu sebelumnya. Setelah seorang penggarap abadi mencapai tahap Yuanying, masih ada transformasi baru lahir, transformasi jiwa, penggandaan besar, pelatihan kekosongan, dan gelombang kesengsaraan. Setelah itu, mereka akan menjadi dewa abadi dan naik ke alam abadi. Meskipun tanda spiritual sebelum Xiao Chen sudah bertahan 100.000 tahun, ia masih memiliki cahaya spiritual. Jiwa yang abadi tidak binasa. Master sebelumnya dari lukisan ini mungkin adalah dewa abadi. Bahkan dewa abadi terlemah pun sekuat kaisar bela diri berdaulat. Orang seperti itu melampaui reinkarnasi, ada selama langit dan bumi. Abadi, abadi, dan tidak dapat dibedakan. Tentu saja, dengan berakhirnya zaman abadi dan hancurnya Dao abadi, jalur reinkarnasi terputus. Dewa-dewa ini kehilangan kemampuan untuk hidup selamanya tanpa mengalami kematian. Dengan datangnya zaman bela diri, tidak ada lagi dewa di dunia, cara bela diri berkuasa. Bahkan jika dewa abadi dihidupkan kembali, dia tidak akan mampu menghadapi serangan puncak kaisar bela diri perdana. Tanda spiritual ini tampak seperti seorang lelaki tua yang memancarkan aura abadi. Cahayanya lemah, dan spiritualitasnya sudah lama hilang. Dengan gerakan santai, Xiao Chen akan mampu menghapusnya dan menempatkan tanda spiritualnya sendiri. Zeng, saat dia hendak bergerak, lelaki tua di depannya tiba-tiba membuka matanya. Sehelai rasa spiritual yang kejam keluar dari mata lelaki tua itu, kemudian, mengikuti jejak yang ditinggalkan oleh rasa spiritual Xiao Chen, ia memasuki lautan kesadaran Xiao Chen. Hahaha, sudah 100.000 tahun. Orang tua ini tidak menyangka bahwa langkah acak yang saya lakukan akhirnya menjadi rencana cadangan, memungkinkan saya untuk bertahan hidup di epoch yang lain. Rasa spiritual ini sangat kejam. Ketakutan dan kengerian muncul di hati Xiao Chen saat pihak lain mengonsumsi sense spiritualnya sedikit demi sedikit. Dia merasa tidak bisa melakukan apapun untuk membalas. Kenapa ini terjadi? Saya belum pernah mendengar bahwa tanda spiritual yang tertinggal di peralatan abadi dapat memperoleh spiritualitas. Dengan hancurnya Dao abadi, semua dewa sudah mati. Tanda spiritual yang ditinggalkan para dewa kehilangan kerohanian mereka ketika tuan mereka meninggal. Bahkan jika tanda spiritual ini tidak dihancurkan, 100 milenium sudah cukup untuk melemahkan spiritualitas dari tanda spiritual manapun. Perkembangan mendadak ini sungguh luar biasa dan mencengangkan. Bahkan jika kamu adalah dewa abadi, kamu bisa melupakan mencoba menelanku. Enyahlah. Petir abadi, kemauan abadi, jiwa pedang yang tidak bisa dipadamkan, ketajaman yang tak tertandingi. Dalam krisis ini, Xiao Chen tetap tenang. Jimat petir yang tersembunyi di lautan kesadarannya keluar. Kehendak abadi guntur dan puncak jiwa pedang kesempurnaan agung langsung melonjak dengan cahaya listrik, menerangi seluruh lautan kesadaran. Jimat petir penghancur leluhur abadi guntur. Tunggu, itu tidak benar. Itu adalah salinan. Namun, itu masih cukup untuk menghancurkan sisa semangatku. Brengsek. Jeritan tajam yang menyedihkan terdengar. Lampu listrik yang mengandung niat pedang yang tak terbatas perlahan-lahan membubarkan sense spiritual kuat yang menyerang milik lelaki tua itu. Saat lelaki tua itu hendak menghilang sepenuhnya, Xiao Chen tiba-tiba berhenti. Ini adalah barang antik dari era abadi, dia menyimpan banyak rahasia pada dirinya. Ini adalah kesempatan langka. Meski berisiko, Xiao Chen ingin mendapatkan informasi dari lelaki tua ini. Jeritan kesakitan itu berhenti. Sense spiritual lelaki tua itu berubah menjadi sosok manusia yang gemetar lemah di sudut lautan kesadaran Xiao Chen.
Xiao Chen berkata dengan dingin, katakan padaku apa yang ingin aku ketahui, dan aku akan mengampunimu, membiarkanmu hidup seumur hidup lagi. Hahaha, jalani seumur hidup lagi. Anda terlalu banyak berpikir, sulit untuk melawan takdir. Tidak ada seorang pun yang bisa hidup untuk epoch yang lain. Itu tidak mungkin, jadi kamu tidak perlu mengancamku. Lagi pula, aku akan segera menghilang seperti asap. Orang tua itu telah kehilangan keinginan kuatnya untuk hidup sepenuhnya ketika dia melihat jimat petir Xiao Chen, seolah-olah dia tunduk pada takdir. Dia bergumam, sulit menentang takdir, sulit menentang takdir. Xiao Chen berkata dengan bingung, karena spiritualitasmu masih ada, aku hanya bisa membantumu menemukan orang biasa tanpa energi mental untuk kamu masuki. Hal itu seharusnya masih mungkin terjadi. Sulit untuk menentang takdir. Apakah menurut Anda ini suatu kebetulan? Setelah menunggu selama 100.000 tahun, akhirnya saya mendapatkan seseorang dengan energi ajaib untuk memasuki lukisan gunung dan sungai yang indah ini. Meskipun begitu, orang tersebut kebetulan adalah seseorang yang memahami jimat petir reruntuhan. Bahkan jika itu adalah orang lain, akan ada banyak kejutan yang menyebabkan kegagalan. Ini adalah takdir, terlalu sulit untuk ditentang. Lelucon yang luar biasa. Saya berpikir bahwa darah abadi yang secara kebetulan saya tinggalkan di sini akan memungkinkan saya untuk hidup seumur hidup lagi. Jadi, saya menunggu dengan getir selama 100.000 tahun. Ini sangat menggelikan. Suara lelaki tua ini lemah, yang membuatnya terdengar semakin sedih. Ambil lukisan gunung dan sungai yang indah ini. Banyak peralatan abadi tingkat raja pada saat itu dihancurkan dalam kesengsaraan besar. Tak disangka, pernak-pernik yang tidak terlalu saya pedulikan ini akhirnya disimpan begitu lama. Xiao Chen memperhatikan bahwa cahaya lelaki tua itu terus memudar. Dia tidak bisa menahan diri untuk tidak bertanya dengan tergesa-gesa, "Senior, bisa bertemu adalah takdir. Maukah Anda memberitahu junior ini sesuatu? Zaman keabadian begitu kuat, Raja Abadi dapat hidup selamanya, leluhur abadi dapat memilih bintang dan bulan, Raja Abadi dapat menentang langit dan mengubah nasib. Mengapa zaman keabadian berakhir? Mampu bertemu adalah takdir. Haha, Anda hanyalah seorang penggarap Yuanying. Apa gunanya menanyakan hal ini? Ada pepatah yang mengatakan, yang paling ekstrim dari perkembangan adalah kemunduran. Hidup dan mati bergerak dalam siklus yang tiada akhir. Tidak ada sesuatu pun di dunia ini yang dapat berkembang tanpa mengalami kemunduran. Inilah dao surga, takdir bagi semua. Tidak ada yang bisa mengubahnya. Alam abadi Kunlun pernah begitu luas dan perkasa, menguasai alam semesta, asal mula 3.000 alam besar. Terus, pada akhirnya, ia tidak bisa lepas dari kesengsaraan, alam abadi hancur. Kunlun juga menjadi tanah terlantar. Catatan TL, ada konsep dalam Taoisme, yang juga tercermin dalam pengobatan tradisional Tiongkok, bahwa ketika sesuatu mencapai titik ekstrim, maka berubah menjadi sebaliknya. Jadi ketika yang mencapai titik ekstrim, ia menjadi yin, dan sebaliknya. Suara lelaki tua itu terus melemah. Akhirnya, itu padam. Orang tua itu tidak banyak bicara. Namun, informasi yang dia ungkapkan sangat mengejutkan, menimbulkan gelombang besar di hati Xiao Chen yang bertahan lama. 3.000 alam besar yang dimaksud orang tua itu jelas tidak sama dengan yang diketahui Xiao Chen. Alam kubah langit tempat dia berasal hanyalah tempat tinggal seorang dewa. Di luar dunia Kunlun, terdapat sebuah dunia yang lebih luas lagi. Dunia Kunlun pada mulanya adalah pusat alam semesta, asal-muasalnya, namun kemudian berubah menjadi tanah terbengkalai. Sosok lelaki tua itu perlahan berubah menjadi ilusi, hanya menyisakan cahaya hijau redup. Xiao Chen mengulurkan tangannya, dan sebuah isapan menarik lampu hijau itu. Lalu, dia menelannya. Tidak ada informasi lain dalam lampu hijau selain terkait lukisan gunung dan sungai indah. Para ahli dari era abadi semuanya telah menghilang. Tidak ada catatan tentang mereka yang tersisa di zaman bela diri. Setelah menetapkan tanda spiritualnya, Xiao Chen menarik kembali rasa spiritualnya dari lukisan gunung dan sungai yang indah. Kemudian, mengikuti metode lelaki tua itu, dia meninggalkan bekas darah di telapak tangannya. Lukisan gunung dan sungai yang indah dengan cepat menyusut dan memasuki telapak tangan kirinya, yang langsung memiliki gunung, sungai, dan anak sungai, secara otomatis membentuk dunia kecil yang luas. Sambil berpikir, gunung dan sungai menghilang, dan telapak tangannya kembali normal. Ketika Xiao Chen membakar energi ajaibnya, lukisan gunung dan sungai yang indah muncul. Dengan pikiran, dia bisa memindahkan gunung dan sungai di dalamnya dan menyebabkan kilatan petir dan guntur di dalamnya. Dia tidak bisa tidak mengungkapkan kegembiraan di wajahnya. Jika dia menjebak seseorang dalam lukisan gunung dan sungai indah ini, maka orang tersebut tidak akan bisa lepas dari telapak tangannya. Energi sihir Xiao Chen terkuras dengan kecepatan yang memusingkan. Tak berani sembarangan menggunakan lukisan gunung dan sungai indah, ia menyimpannya dengan hati-hati. Dia hanya bisa menganggap kata-kata yang ditinggalkan oleh ahli lukisan gunung dan sungai indah sebagai sebuah insiden dalam proses menundukkan peralatan abadi.
Dia masih harus melakukan apa yang harus dia lakukan. Terlepas dari apakah daratan Kunlun merupakan tanah terbengkalai atau disebut kesengsaraan besar, semua ini terlalu jauh bagi Xiao Chen. Itu seperti mitos, sepenuhnya terlalu abstrak. Dia masih perlu menancapkan kakinya dengan kuat ke tanah dan perlahan meningkatkan budidayanya. Suatu hari, ketika dia telah mendaki ke puncak, semua misteri ini akan terpecahkan dengan sendirinya. Setelah itu, Xiao Chen mengeluarkan mahkota Raja Laut yang diberikan Yao Yan padanya. Ekspresinya berubah menjadi rumit. Ini adalah harta karun rahasia tingkat kaisar yang lengkap, bahkan lebih berharga daripada lukisan gunung dan sungai yang indah. Bagaimanapun, yang terakhir hanyalah peralatan abadi yang rusak. Daya tariknya terhadap penggarap bela diri tidak sekuat harta karun rahasia tingkat kaisar. Yao Yan memberikan harta karun rahasia tingkat kaisar ini kepadanya karena niat baik. Namun, hal itu juga membawa banyak masalah. Mungkin seorang kaisar bela diri mungkin tidak mempedulikannya, tetapi setiap kaisar semua akan merasa tergoda. Suara mendesing. Sesosok di kejauhan terbang dengan tergesa-gesa. Dengan membalikkan tangannya, Xiao Chen menempatkan mahkota Raja Laut di cincin semesta. Orang yang mendekat adalah Han Qinghe, yang sedang bersiap untuk pensiun dan membuat terobosan menjadi kaisar semu. Hati Xiao Chen tenggelam. Insiden besar macam apa yang bisa sangat mengguncangkan penatua Han Qinghe, seorang martial sage tingkat Grandmaster yang sedang bersiap untuk pensiun. Han Qinghe tampak cemas. Saat dia terbang, angin kencang bertiup. Ketika dia tiba di hadapan Xiao Chen, semua angin tiba-tiba berhenti bertiup. Berdasarkan detail-detail kecil ini, orang dapat mengatakan bahwa martial sage tingkat Grandmaster Agung ini memang berada di ambang menerobos ke Kaisar Semu. Xiao Chen tersenyum dan berkata, "Penatua Han, kekuatanmu meningkat lagi. Anda mungkin akan mampu menerobos menjadi Kaisar Semu dalam waktu sekitar 1 tahun." Ekspresi Han Qinghe sedikit menghangat dalam senyuman. Dia tidak menghindari topik ini, dengan mengatakan, "Saya hanya berhasil menyempurnakan sebagian kecil hukum sage surgawi saya menjadi hukum surgawi. Saya masih cukup jauh dari Kaisar Semu. Namun, sekarang Master Sekte telah maju menjadi perdana, saya yakin bisa maju ke Kaisar Semu." Dengan Kaisar Bela Diri Perdana yang memberikan petunjuk kepada sage bela diri tingkat Grandmaster Puncak, maju ke Kaisar Semu memang hampir merupakan hal yang pasti. Faktanya, selama Perdana Kaisar Bela Diri membayar harga yang sangat mahal, martial sage juga bisa maju ke Kaisar Bela Diri. Namun, Kaisar Bela Diri yang dihasilkan jauh lebih lemah. Tidak ada banyak perbedaan antara Kaisar Bela Diri dan para penggarap ras dewa yang maju ke Kaisar Bela Diri dengan mengandalkan keyakinan. Kaisar Bela Diri seperti itu jauh berbeda dari Kaisar Bela Diri yang berhasil menembus diri mereka sendiri. 10 Kaisar Bela Diri palsu seperti itu bukanlah tandingan seorang Kaisar Bela Diri sejati. Namun, tidak peduli seberapa banyak aku berkembang, Kaisar Semu adalah batasku. Aku jauh dari sebanding dengan Azure Dragon King. Masa depanmu bagus. Han Qinghe berhenti sejenak di sini. Saat dia melihat Xiao Chen, dia menghela nafas dalam hatinya. Dia telah menyaksikan Xiao Chen tumbuh saat Xiao Chen menjalani jalannya. Kecepatan pertumbuhan Xiao Chen luar biasa. Dari siapapun ketika dia baru saja memasuki dunia Kunlun, dia tiba-tiba muncul dan mengambil langkah besar, sebagai sosok yang patut dijunjung oleh semua pewaris sejati Sekte Langit Tertinggi. Setelah dia bangkit di Supreme Sky Sect, dia membuat namanya terkenal di Savage Battlefield, pertarungannya dengan Bai Wuxue membuatnya terkenal di seluruh domain Tianwu. Setelah itu, Xiao Chen mengakui identitasnya di peringkat putra surga yang bangga. Dia mendominasi berbagai talenta luar biasa dengan kekuatannya sendiri dan naik ke peringkat teratas. Bahkan sampai saat ini, tidak ada yang bisa melampaui dia. Kemudian, Xiao Chen menendang di Wuk di Monumen Sage Mark, memperkuat ketenarannya sebelum menghilang selama 2 tahun. Namun, ketika dia kembali, dia segera memantapkan dirinya kembali di zaman kejeniusan yang berkembang pesat ini. Akhirnya, dia menyapu seluruh generasi muda di benua Kunlun dan memaksa dirinya untuk diangkat menjadi raja. Seruannya mengenai apakah ada orang yang berani mengatakan bahwa mereka tidak yakin sangatlah kuat dan menggema, menggugah darah semua orang. Xiao Chen mendapatkan gelar Azure Dragon King, dan ketenaran mengikuti kemampuannya. Bahkan 3 primes yang menekannya untuk menyerah pada gelar telah gagal. Xiao Chen menahan senyumnya saat dia berkata, "Aku mungkin cukup berkulit tebal untuk menerima orang lain memanggilku Raja Naga Azure. Namun, saya tidak pantas penatua pertama memanggil saya seperti itu." Kata-katanya tulus. Penatua pertama sebelum dia adalah seorang senior yang patut dihormati. Bahkan jika dia menjadi perdana di masa depan, dia akan tetap memperlakukannya dengan hormat. Xiao Chen tidak peduli apa yang orang lain katakan tentang dirinya, apakah itu benar atau salah, sopan atau memalukan. Selama dia jujur pada hatinya, itu yang terpenting. Penatua Han sangat puas dengan sikap Xiao Chen. Prestasi Xiao Chen saat ini sungguh luar biasa. Dia jujur, angkuh, dan pantang menyerah. Namun, dia tidak menunjukkan arogansi apapun, juga tidak bertindak tinggi dan perkasa.
Haha, kalau begitu, lelaki tua ini akan memanggilmu sama seperti sebelumnya, adik Xiao Chen. Han Qinghe tertawa. Xiao Chen mengangguk dan berkata, saya bertanya-tanya, mengapa penatua pertama ada di sini secara pribadi? Anda pasti memiliki sesuatu untuk didiskusikan dengan saya. Ketika Han Qinghe mendengar ini, dia perlahan menghilangkan senyuman di wajahnya. Dia berkata, masalahmu datang. Sekelompok orang dari Samudera Langit Berbintang, yang mengaku sebagai keturunan Raja Laut, ingin Anda menyerahkan mahkota Raja Laut. Xiao Chen tidak bisa menahan senyum pahit. Selama upacara penganugerahan Raja, dia sudah menduga bahwa mahkota Raja Laut akan menarik banyak masalah. Namun, dia tidak menyangka hal itu akan terjadi secepat ini. Raja Laut telah menjadi raja di seluruh lautan, seseorang yang mampu bertahan melawan Kaisar Biru Langit. Bahkan Kaisar Azure yang tak tertandingi harus melawannya 3 kali sebelum berhasil membunuhnya. Baru setelah itu pengaruh gerbang naga menyebar ke lautan langit berbintang. Sebelumnya, hal ini belum pernah berhasil. Setelah Raja Laut meninggal, wilayah yang dikuasainya secara alami runtuh. Banyak markuise tua mulai menyatakan diri mereka sebagai keturunan langsung Raja Laut. Mereka masih aktif di Samudera Surgawi Berbintang bahkan sampai hari ini. Namun, garis keturunan sebenarnya, Putri Raja Laut, Putri Qin, menyegel dirinya sendiri karena suatu alasan, tidur selama 10.000 tahun tanpa terbangun. Oleh karena itu, meskipun faksi-faksi ini rumit, tidak ada pemimpin sejati. Tidak ada yang yakin pada siapapun. Situasinya kacau balau. Akibatnya, faksi-faksi ini jauh lebih lemah dibandingkan dengan faksi-faksi yang muncul kemudian, seperti Aliansi Laut Utara dan Istana Astral Cyclic. Namun, jika faksi-faksi ini bersatu karena suatu alasan, mereka tidak bisa dianggap remeh karena mampu memberikan banyak tekanan. Jika Sekte Langit Tertinggi bukanlah sekte besar yang memaksa mereka menunggu di luar, mereka akan langsung menyerangnya. Pengawal lama Raja Laut terpecah menjadi banyak faksi, yang mana ada 11 faksi yang lebih besar. 4 orang terkuat telah dianugerahkan Raja di Utara, Selatan, Timur, dan Barat, masing-masing dari mereka menguasai sebagian lautan, ketika Raja Laut masih ada. Mereka adalah Raja Laut Utara, Raja Laut Selatan, Raja Laut Timur, dan Raja Laut Barat. Untungnya, 4 faksi terkuat tidak mengirim orang ke sana. Namun, 7 sisanya semuanya melakukannya. Selain 4 Raja Laut, ada 7 markuise besar di bawahnya. Mereka ditugaskan berdasarkan warna, hitam, putih, kuning, hijau, biru, dan ungu. Oleh karena itu, mereka adalah markis berpakaian hitam, markis berpakaian putih, markis berpakaian kuning, markis berpakaian hijau, markis berpakaian biru, dan markis berpakaian ungu. Orang-orang yang datang adalah bawahan dari 7 markuise. Han Qinghe memberikan gambaran singkat tentang para pengawal lama Raja Laut, 4 Raja Laut dan 7 markuise berwarna, yang menunjukkan betapa makmurnya masa Raja Laut. Xiao Chen bertanya, seberapa kuat ke-4 Raja Laut dan 7 markuise berwarna hari ini? Sebagai penatua pertama dari Sekte Langit Tertinggi, jaringan informasi Han Qinghe jauh lebih luas daripada jaringan Xiao Chen. Dia dengan cepat menjawab, saat Raja Laut masih hidup, ke-4 Raja Laut adalah Kaisar Bela Diri Utama. 7 markuise berwarna adalah Kaisar Bela Diri yang berdaulat. Mendengar ini, Xiao Chen tidak bisa menahan diri untuk tidak terperangah pada faksi yang begitu mengerikan. Dia bertanya-tanya bagaimana Kaisar Azure berhasil mengalahkan Istana Raja Laut hingga mereka berpencar. Han Qinghe melanjutkan dengan langkah yang disengaja, tentu saja, mereka tidak dapat dibandingkan dengan keadaan mereka saat itu. ke-4 Raja Laut sekarang hanyalah Kaisar Bela Diri berdaulat, dan 7 markuise berwarna hanyalah Kaisar Bela Diri Surgawi besar. Kepala Xiao Chen sakit saat mendengar ini. Kekuatan seperti itu tidak lemah sama sekali. Jika mereka bersatu, kejayaan Istana Raja Laut mungkin akan muncul kembali. Namun, berdasarkan apa yang dikatakan Han Qinghe, masing-masing faksi percaya bahwa dirinya lah yang terkuat dan tidak akan menyerah pada faksi lain. Dengan sejarah pertikaian dan dendam yang beragam, tidak ada kemungkinan rekonsiliasi. Berapa banyak orang yang mereka kirim? Saya tidak akan pernah menyerahkan mahkota Raja Laut saya kepada mereka. Xiao Chen terdengar tenang, tapi dia menunjukkan sikap tegas. Mahkota Raja Laut adalah harta karun rahasia tingkat kaisar yang bonafit, lebih jauh lagi, itu adalah salah satu yang digunakan oleh Raja Laut. Itu bisa sangat memperkuat Xiao Chen. Selain itu, pendirian sebuah sekte memerlukan harta karun rahasia tingkat kaisar untuk memberikan penindasan, sehingga bakat wilayah tersebut dapat berkembang. Bahkan jika Kaisar Semu datang, dia tidak akan menyerahkannya. Jika Kaisar Bela Diri, yang satu tingkat lebih tinggi, datang untuk menekan Xiao Chen, cahaya pedang yang ditinggalkan Kaisar Biru Langit bisa mendapatkan harga yang menyedihkan dari pihak lain. Han Qinghe berkata, 7 markuise berwarna masing-masing mengirim seseorang, semuanya adalah martial sage tingkat Grandmaster yang hebat, orang-orang yang hanya selangkah lagi dari Kaisar Semu. Mereka datang dengan sangat terburu-buru,
dan Sui Lingling saat ini sedang menghibur mereka. Ayo pergi, biarkan saya melihat orang seperti apa yang datang. Tidak kusangka mereka ingin aku menyerahkan mahkota Raja Laut saat mereka berbicara. Keduanya bergerak sangat cepat, menuju istana utama pusat kota Sekte Langit Tertinggi. Segera, mereka sampai di luar istana. Xiao Chen memperluas rasa spiritualnya dan dengan jelas melihat penampilan dan budidaya ketujuh orang itu. Ketujuh orang ini mengenakan jubah berbagai warna yang disulam dengan banyak naga sejati. Yang mereka kenakan adalah jubah naga, dan mereka tampak perkasa. Catatan TL, jubah naga adalah cara lain untuk mengatakan jubah kekaisaran, yang merupakan pakaian istana kaisar. Bahkan sebelum keduanya memasuki istana, Xiao Chen merasakan ketegangan yang kuat. Segala macam teriakan datang dari dalam. Nona Sui, Sekte Langit Tertinggi lebih bisa membedakan antara benar dan salah. Mahkota Raja Laut adalah harta rahasia tingkat Kaisar Raja Laut. Untuk alasan logis dan sentimental, kami, keturunan Raja Laut, harus menjadi pihak yang mengelolanya. Jangan hentikan kami. Itu benar, kami hanya punya satu tujuan datang ke sini hari ini. Itu untuk membuat Xiao Chen menyerahkan mahkota Raja Laut. Jika tidak, 4 Raja Laut dan 7 Markuise berwarna akan menyerang bersama-sama. Bahkan jika Ying Zongtian adalah seorang perdana, dia bisa melupakan untuk menghentikan kita. Mengapa Xiao Chen belum datang? Apa dia benar-benar berpikir dia bisa mengudara bersama kita hanya karena dia adalah Raja Naga Azure? Tanah yang dianugerahkan Xiao Chen berada di Samudera Langit Berbintang, jadi Sui Lingling tidak berani menyinggung faksi-faksi lama di Samudera Langit Berbintang. Dia menghadapi mereka dengan wajah tersenyum dan dengan lembut menyampaikan alasannya, berharap membuat mereka mundur. Dia bahkan menyarankan bahwa selama 7 Markuise berwarna tidak melanjutkan masalah ini, Sekte Langit Tertinggi bersedia memberikan kompensasi kepada mereka. Namun, semakin banyak Sui Lingling mengalah, semakin keterlaluan orang-orang ini. Mereka bahkan mengatakan bahwa jika Xiao Chen tidak menyerahkan mahkota Raja Laut, dia pasti tidak akan bisa membangun dirinya jika dia pergi ke Lautan Langit Berbintang. Saat dia berada di benua Kunlun, dia masih bisa menggunakan gelar Azure Dragon King miliknya. Namun, begitu dia sampai di Samudera Surgawi Berbintang, saya jamin dia akan berubah dari naga menjadi cacing. Bahkan ombak bisa menghancurkannya sampai mati, kata seorang lelaki tua berjubah naga hitam dengan sangat meremehkan. Dari ketujuh, kritik dan nada bicara orang ini adalah yang paling tajam. Catatan TL, naga Tiongkok lebih mirip ular, tidak seperti naga barat, yang lebih mirip kadal bersayap atau dinosaurus bersayap. Kamu berbicara sangat besar, Xiao ini sangat ingin tahu bagaimana kamu, ombak, bisa menghancurkanku sampai mati. Apakah kamu berani bertukar pikiran denganku dan melihat siapa yang naga dan siapa yang cacing? Ketika Xiao Chen berdiri di luar istana, dia merasa ada sesuatu yang tidak beres. Orang-orang ini ada di sini hanya untuk mencari pertengkaran, tidak ada ruang untuk negosiasi. Namun, cukup sudah. Kadang-kadang, bahkan jika seseorang mengetahui bahwa ada sesuatu yang tidak pantas, mau tak mau ia menjadi bingung dan berdebat jika tidak perlu. Jika seseorang pantas mendapat tamparan di wajahnya, ia harus memukulnya dengan tegas. Saat melihat Xiao Chen memasuki aula, Sui Lingling, yang duduk di tengah, mengungkapkan ekspresi terkejut. Dia sudah menebak apa yang berhasil didengar Xiao Chen dari luar istana. Xiao Chen, tahan dan jangan bunuh orang-orang ini. 7 Markuise berwarna memiliki pengaruh besar di Laut Barat Samudera Langit Berbintang. Anda akan pergi ke Pulau Bintang Surgawi. Anda tidak bisa dengan gegabah menyinggung perasaan mereka. Sui Lingling sedikit menggerakkan bibirnya, memproyeksikan suaranya ke Xiao Chen. Setelah berbicara begitu lama dan tidak melihat ketujuh orang ini mundur, Sui Lingling merasa sangat frustrasi, karenanya, dia tidak menghentikan Xiao Chen. Selama dia hanya memberi mereka pelajaran dan tidak membunuh mereka, itu akan baik-baik saja. Membuat pihak lain mundur adalah hal yang mustahil hanya dengan kata-kata. Dia perlu menunjukkan kekuatannya. Xiao Chen mengangguk sedikit dan menatap lelaki tua berpakaian hitam itu sekali lagi, mengukurnya. Sebagai martial sage tingkat Grandmaster Puncak, seseorang sudah bisa mulai mengubah hukum sage surgawi mereka menjadi hukum surgawi. Namun, jika dibandingkan dengan tetua pertama Han Qinghe, orang-orang ini jelas jauh lebih lemah. Mereka baru saja mulai menyempurnakan hukum sage surgawi mereka dan belum mengubahnya menjadi hukum surgawi. 7 orang yang duduk di kedua sisi tiba-tiba berdiri. Tatapan mereka setajam pisau ketika mereka mencoba menembus Xiao Chen dan benar-benar menembusnya. Orang tua berpakaian hitam itu mengelus janggutnya yang jarang. Wajahnya merah karena semangatnya tidak tampak tua sama sekali. Dia tidak terkejut dengan kemunculan Xiao Chen yang tiba-tiba seolah-olah dia sudah menduganya. Orang tua berpakaian hitam itu berkata, tentu saja, saya tidak punya masalah bertukar gerakan dengan Anda. Namun, jika kalah, kamu harus menyerahkan mahkota Raja Laut. 6 orang lainnya tersenyum dingin sambil menunggu jawaban Xiao Chen. Sepertinya ada yang tidak beres dengan situasinya. Sepertinya hal-hal lama ini dengan sengaja membuatmu bersemangat untuk bertarung.
Ao Jiao memperingatkan dari cincin roh abadi. Xiao Chen memikirkannya sebentar dan setuju bahwa ada sesuatu yang terasa tidak beres. Apa yang salah? Yang disebut Raja Naga Azure tidak memiliki keberanian itu. Lelaki tua berpakaian hijau itu mengejek dengan ekspresi dingin di wajahnya. Ao Jiao dengan lembut mengingatkan, sebaiknya kamu lebih berhati-hati. Ini bukan masalah. Ketika kekuatan mencapai tingkat tertentu, seseorang dapat menggunakan kekuatan untuk menerobos teknik. Tidak ada trik atau plot yang bisa membantu. Sampai sekarang, Xiao Chen sudah percaya diri untuk menyapu siapapun di dunia martial sage tingkat Grandmaster dengan kekuatan. Dia ingin melihat trik apa yang dimiliki orang-orang ini. Dia mengangkat kepalanya dan langsung menyetujui. Jika kamu kalah, silakan tinggalkan sekte langit tertinggi dan jangan pernah muncul di hadapanku lagi. Jangan khawatir, Anda pasti tidak memiliki peluang untuk menang. Ingat saja apa yang kamu katakan. Bersiaplah untuk menyerahkan mahkota Raja Laut. Orang tua berpakaian hitam itu tertawa dan berjalan keluar pintu istana. Setelah menaiki beberapa anak tangga, dia sampai di platform terbuka di depan istana. 6 orang lainnya memandang Xiao Chen saat mereka berjalan melewatinya seolah-olah mereka sedang menunggu untuk melihat pertunjukan yang bagus. Orang tua itu berjalan ke tengah platform dan menyelesaikan persiapannya, menunggu untuk mengeluarkan energi yang tersimpan. Dia menjadi seperti naga besar yang tersembunyi, menunggu waktunya untuk melompat dan mengalahkan Xiao Chen dalam satu gerakan. Xiao Chen berdiri diam 100 meter jauhnya. Saat dia mengundurkan diri, dia benar-benar menenangkan dirinya. Tidak ada suka atau duka, dia tenang dan mantap seperti air yang tenang. Mari kita lihat jebakan dan trik jahat apa yang Anda miliki agar Anda berperilaku begitu tidak terkendali. Bibir lelaki tua berpakaian hitam itu melengkung, memperlihatkan senyuman dingin. Raungan naga yang mengamuk keluar dari tubuhnya, dan matanya menjadi merah. Aura lelaki tua itu tiba-tiba melonjak, hingga ia menembus menjadi kaisar semu. Hehe, 7 markuise berwarna kami memiliki seni naga berserk, teknik rahasia yang ditinggalkan oleh Raja Laut. Itu dapat meningkatkan ranah kultivasi kita satu tingkat untuk sementara. Sekarang, saya adalah kaisar semu. Aku akan memutuskan pertandingan ini dalam satu gerakan, mengalahkanmu seperti cacing. Angin dan awan bergejolak, mengguncang sekeliling platform. Aura kaisar semu melonjak ke segala arah, langsung menyelimuti seluruh pusat kota. Semua murid sekte langit tertinggi di pusat kota mengungkapkan ekspresi terkejut. Mengapa kaisar semu memproyeksikan auranya ke seluruh pusat kota? Terlebih lagi, pembunuhan Qi sangat berat. Mungkinkah musuh menyusup ke pusat kota? Sosok-sosok melonjak, menuju sumber aura, dengan cepat bergegas mendekat. Kaisar semu adalah orang yang memiliki pengaruh kemanapun dia pergi. Biasanya, seseorang tidak dapat bertemu dengan kaisar semu. Suara mendesing, suara mendesing, suara mendesing. Segera, lebih dari 100 murid berhenti di dekat tembok sekitar istana. Ketika mereka melihat lelaki tua berpakaian hitam menghadap Xiao Chen, keterkejutan muncul di wajah mereka. Tanpa diduga, Raja Naga Azure yang baru dianugerahkan, kakak senior mereka Xiao Chen, akan melawan Kaisar Semu. Ekspresi aneh muncul di wajah Sui Lingling. Ketika dia hendak turun tangan untuk menghentikan ini, Han Qinghe menghentikannya. Jangan panik, Kaisar Semu palsu seperti itu tidak akan mampu menghalangi jalan Xiao Chen. Tetapi berdasarkan aura dan kekuatan ini, dia tidak berbeda dengan Kaisar Semu. Dia pasti akan mampu bertarung dengan kekuatan Kaisar Semu. Sui Lingling masih merasa sangat khawatir. Siapa yang mengira Raja Laut telah meninggalkan teknik rahasia sehingga bahkan martial sage tingkat Grandmaster yang hebat pun dapat meningkatkan budidayanya satu tingkat. Han Qinghe tersenyum tipis dan berkata, yakinlah. Dia bukanlah Kaisar Semu yang sebenarnya, dia hanya melihatnya. Seni naga berserk adalah teknik rahasia yang menantang surga. Apa yang dia miliki pasti hanyalah salinan yang tidak lengkap. Dia tidak akan bisa menimbulkan banyak masalah. Orang tua berpakaian hitam itu merasa sedikit terkejut. Bahkan setelah dia memamerkan aura Kaisar Semu, ekspresi Xiao Chen tidak berubah sama sekali. Xiao Chen tidak panik sedikit pun, tidak memperlihatkan celah. Jika ini terus berlanjut dan lelaki tua berpakaian hitam itu tidak dapat menemukan celah atau kelemahan apapun, dia akan kesulitan menekan Xiao Chen dalam satu gerakan. Namun, dia tidak bisa mempertahankan seni berserk naga dalam waktu lama. Berserk Dragon Art milik lelaki tua berpakaian hitam itu hanyalah salinan yang tidak lengkap. Jika dia menggunakannya dengan gegabah, dia akan mendapat reaksi balik yang signifikan. Semakin sedikit kekuatan yang dia keluarkan, semakin lemah serangan baliknya. Namun, semakin banyak kekuatan yang dia keluarkan, semakin besar kerusakan yang akan dia timbulkan pada dirinya sendiri. Tentu saja, hasil terbaiknya adalah menemukan celah dan meraih kemenangan dengan mudah, serta merebut kembali mahkota Raja Laut. Namun, tampaknya harapan tersebut tidak realistis. Brengsek, saya hanya bisa bentrok secara langsung. Namun,
Saat lelaki tua berpakaian hitam itu memutuskan untuk berhenti mencari celah dan menggunakan kekuatan untuk mengalahkan Xiao Chen dalam satu gerakan, Xiao Chen yang diam tiba-tiba mengambil satu langkah ke depan. Mengaum. Ketika Xiao Chen mengambil langkah maju, 50 gambar naga surgawi muncul di belakangnya, mengaum bersama. Satu kekuatan naga berarti kekuatan 5.000 ton. Dengan 50 kekuatan naga, keributan yang ditimbulkan akan sangat luar biasa. Langkah ini membuat tanah berguncang. Tiba-tiba, langit dan bumi berguncang hebat, ruang beriak seperti air. Karena itu, perhatian lelaki tua berpakaian hitam itu teralihkan untuk sesaat. Memanfaatkan kesempatan itu, Xiao Chen berlari ke depan dan melayangkan pukulan. Jubah biru Xiao Chen berkibar saat dia menyerang. Dia seperti naga sejati tersembunyi yang melompat keluar dari laut dan membubung ke 9 langit. Baru saja memulihkan akalnya, lelaki tua berpakaian hitam itu merasa ngeri. Dia melepaskan keadaan tersimpan dan fenomena misteriusnya, mirip dengan Xiao Chen. Demikian pula, itu adalah seekor naga yang bersembunyi, menunggu waktunya. Gambar naga hitam memperlihatkan mata merah di belakang lelaki tua itu dan meraung ke arah langit. Namun, lelaki tua berpakaian hitam itu terlambat satu langkah. Xiao Chen telah mendapatkan inisiatif. Dalam pertarungan antara dua naga ini, bagaimana lelaki tua berpakaian hitam itu bisa menjadi tandingannya? Selanjutnya, Xiao Chen kini telah dianugerahkan Raja Naga Azure. Dia memiliki keberuntungan yang besar, naganya sekarang menjadi naga sejati tingkat kaisar. Raja tak tertandingi dengan ketajaman tak terbatas, Raja Naga. Dalam hal ketajaman, dalam aura, dia melampaui lawannya dengan pesat. Dengan kekuatan luar biasa tersebut, hasilnya terlihat jelas. Naga hitam yang melonjak itu melompat sekitar 3 meter sebelum mengaum dalam kesengsaraan dan berhamburan. Jubah naga lelaki tua berpakaian hitam itu robek, dan luka memenuhi tubuhnya. Kulitnya pecah-pecah dan berdarah saat dia terbang kembali. Dengan ledakan yang keras, pukulan Xiao Chen telah menghancurkan tubuh lelaki tua berpakaian hitam itu dan mematahkan seluruh tulangnya. Dia hampir mati tanpa mayat utuh. Dengan satu pukulan, Xiao Chen muncul sebagai pemenang. Dia menatap ke langit saat dia berdiri tegak di peron, memancarkan kebanggaan. Auranya melonjak ke langit. Yang lainnya jatuh ke tanah, tidak bisa bergerak. Dia mengerang kesakitan, auranya benar-benar tersebar. Siapa naga itu? Siapa cacing itu? Ini terlihat jelas dalam satu pandangan. 6 lelaki tua lainnya tidak mengharapkan hasil seperti itu. Xiao Chen sebenarnya juga mengetahui teknik rahasia yang dapat meningkatkan kekuatannya untuk sementara. Berdasarkan auranya, itu bahkan lebih indah daripada seni naga berserk milik lelaki tua berpakaian hitam itu. Serang bersama. Orang ini baru saja menggunakan teknik rahasia. Dia pastinya melemah. Ini waktu terbaik. Niat membunuh berkobar dalam diri lelaki tua berpakaian ungu itu. Bekerja secara diam-diam, keenamnya telah mempersiapkan serangan. Mereka melepaskan gerakan mereka pada saat bersamaan. Dengan kerjasama diam-diam, melancarkan serangan terkuat mereka dalam sekejap, tidak ada yang akan percaya jika mereka diberitahu bahwa serangan ini tidak direncanakan. Senyuman di wajah Han Qinghe dan Sui Lingling membeku. Jelas, mereka tidak menyangka ke-6 orang ini berani melakukan tindakan seperti itu di Sekte Langit Tertinggi. Betapa beraninya mereka. Suara mendesing. Sosok Han Qinghe dan Sui Lingling melintas. Mereka menyerang tanpa berhenti untuk berpikir. Namun, pihak lain sudah mengantisipasi hal tersebut. Meskipun keduanya cepat, mereka masih terlalu lambat. Keduanya merasa cemas. Dengan 6 martial sage tingkat Grandmaster Puncak yang bekerja bersama, bagaimana Xiao Chen bisa menghindari serangan mereka? 6 gambar naga melolong di udara. Di tengah bahaya besar ini, tatapan Xiao Chen tenggelam. Dia tidak panik menghadapi bahaya yang mendekat. Kakinya berbalik saat dia mundur ke belakang peron. Bergantian, dia bergerak terus-menerus. Jubah birunya berkibar, lengan panjangnya terbentang seperti bunga bermekaran. Rambut hitam halusnya beterbangan dan berputar seperti air terjun yang mengamuk. Pada saat ini, Xiao Chen mewujudkan pedang dao sempurna pada puncaknya. Bulan cerah keluar dari tubuhnya. Kelopak bunga persik beterbangan sejauh 50 km. Matahari musim panas bersinar tinggi di langit. Angin musim gugur bertiup, membawa dedaunan berguguran. Kepingan salju beterbangan di mana-mana. Gambar Azure Dragon ditembakkan. Ada banyak fenomena misterius. Dengan setiap gilirannya muncul adegan baru. Pada saat Xiao Chen mundur sampai dia tidak bisa lagi mundur, menghindar sampai dia tidak bisa mundur, serangan ke-6 orang itu sudah sangat dekat. Tiba-tiba, Xiao Chen berhenti bergerak. Matanya tampak sejernih mata air pegunungan. Dia memegang lunar Shadow Sabre secara horizontal di depannya, tangan kirinya memegang sarungnya, dan meletakkan tangan kanannya di gagang pedang. Ini adalah sikap Kaisar Azure yang menggambar pedang. Dalam beberapa langkah ini, dia telah menggabungkan semua pedang dao sempurna menjadi satu, mewujudkan pemandangan yang menakjubkan. Kemudian, pada akhirnya,
dia akan menggunakan teknik menggambar pedang milik Kaisar Biru Langit dan melepaskan semua kekuatan ledakan dari pedang Dao sempurna dalam sekejap saat dia menghunus pedang tersebut. Pada suatu saat, sosok Sui Lingling berhenti di udara. Dia menyipitkan mata dan menatap Xiao Chen dengan mata tertegun. Teknik saber macam apa ini? Tidak hanya Sui Lingling tetapi juga Han Qinghe dan murid-murid Sekte Langit tertinggi lainnya semuanya tercengang oleh teknik pedang yang menakjubkan ini. Mereka semua merasa sangat penasaran. Betapa menakjubkannya cahaya pedang saat ditarik. 6 gambar naga menyatu di udara. Gerakan pembunuhan ke-6 orang tersebut mulai berlaku, tidak dapat dibatalkan. Pada saat ini, Xiao Chen juga menghunus pedangnya. Matahari yang terik terasa sepi, daun-daun berguguran mengikuti angin, bulan terang seperti api, salju beterbangan kemana-mana, bunga persik bertebaran, gambar naga yang tak ada habisnya. Lampu pedang terhubung. Segala macam fenomena misterius muncul dengan pedang yang satu ini. Ketika Xiao Chen benar-benar menggambar Lunar Shadow Sabre, kecemerlangannya mengguncang hati semua orang. Ledakan. Dengan Kaisar Azure yang menggambar pedang, pedang Dao yang sempurna berubah menjadi cahaya pedang dan menyerang. Itu langsung mematahkan langkah pembunuhan yang dilakukan oleh 6 orang yang bekerja sama. Cahaya pedang itu tidak melemah, tetap cemerlang seperti sebelumnya. Itu memotong 6 di bagian pinggang, namun, mereka tidak seberuntung Di Wuk. Itu membunuh mereka di tempat. Xiao Chen, apakah ini langkah yang kamu gunakan untuk mengalahkan 10 petapa bela diri tingkat Grandmaster dari ras dewa saat itu? Ao Jiao bertanya dengan kaget dari dalam cincin roh abadi. Dengan serangan pedang ini, Xiao Chen dianggap telah menciptakan Dao sendiri, meninggalkan namanya selama ribuan generasi. Xiao Chen mengangguk dengan lembut. Ketika dia menerobos kemacetan martial sage tingkat Grandmaster dan melangkah ke ranah martial sage tingkat Grandmaster yang hebat, pada saat itu, dia memasuki kondisi yang luar biasa, keadaan menyatu dengan surga. Pemikirannya telah berubah menjadi cerdik, pemahamannya melebihi pemahaman orang lain. Segala macam ide dan inspirasi menakjubkan telah mengkonsolidasikan semua karakteristik istimewanya pada saat itu, menciptakan gerakan pembunuhan yang kuat dan tak tertandingi. Xiao Chen sebelumnya telah memasuki keadaan menyatu dengan surga sejak lama. Ketika para pembudidaya berhasil menembus kemacetan besar, mereka semua memiliki peluang untuk memasuki keadaan seperti itu. Itu adalah keadaan yang hanya bisa tersandung tetapi tidak bisa dicari. Bahkan Perdana Menteri Bela Diri pun tidak bisa memasukinya sesuka hati. Mampu memasuki keadaan seperti itu menghasilkan banyak manfaat, yang banyak berkaitan dengan akumulasi dan kemampuan pemahaman seseorang. Daripada menyebut pemahamannya terhadap jurus ini, yang mengeluarkan cahaya pedang yang cemerlang, sementara dalam kondisi bersatu dengan surga adalah suatu kebetulan, lebih tepat jika menyebutnya sebagai perkembangan alami dalam kondisi yang tepat. Jika Xiao Chen tidak memahami langkah seperti itu, dia tidak akan bisa bertahan melawan 10 petapa bela diri tingkat Grandmaster dari ras dewa yang telah mendirikan patung dewa mereka. Awalnya, dia berencana menggunakan langkah ini untuk menghadapi Di Wuk di upacara penganugerahan raja. Namun, Di Wuk terlalu kejam, sehingga membuat negara dewa menjadi negara yang solid. Serangannya telah melukai Xiao Chen dan mencegahnya untuk mengeksekusinya. Jika tidak, tanpa perlu Ao Jiao bergerak, Xiao Chen juga akan mampu mengalahkan Di Wuk. Apa nama gerakan ini? Ao Jiao bertanya dengan penuh semangat. Kemuliaan instan. Cahaya pedang seketika mewujudkan segala macam pemandangan, namanya adalah kemuliaan, ketenaran mengikuti manfaatnya. Ketika lelaki tua berpakaian hitam yang terbaring setengah mati di tanah melihat pemandangan ini, dia sangat ketakutan hingga jiwanya hampir berserakan. Dia berusaha sekuat tenaga untuk mengeluarkan jimat api ilahi kelas atas dan segera meninggalkan tempat ini. Ketika para murid di dinding sekitar istana melihat lelaki tua berpakaian hitam terbakar dan menghilang, mereka pulih dari rasa kagum dengan tindakan Xiao Chen. Xiao Chen berpikir keras, dan alisnya berkerut erat. Jelas bahwa pihak lain sengaja memprovokasi dia. Kemudian, orang-orang ini menggunakan lelaki tua berpakaian hitam itu sebagai umpan. Bahkan setelah lelaki tua berpakaian hitam itu kalah, mereka mengambil kesempatan untuk membunuhnya. Rencana ini dilakukan berlapis-lapis. Tujuan mereka mungkin tidak sesederhana mengambil mahkota Raja Laut. Kakak senior pertama, aku akan pergi dan mengejar orang ini. Saya tidak perlu khawatir. Sayap kebebasan terbentang di punggung Xiao Chen. Kemudian, dia langsung mengeksekusi keahlian sihir sayap kebebasan, sangat dekat namun jauh terpisah. Dengan satu langkah, dia muncul 50 km jauhnya. Sui Lingling hanya bisa menghela nafas. Dia berkata tanpa daya, itu adalah jimat api ilahi kelas atas, yang sangat langka dan berharga. Bagaimana Xiao Chen bisa menyusulnya? Di udara, Xiao Chen melihat sekeliling. Dia memperluas rasa spiritualnya tetapi tidak merasakan apapun. Tanpa perubahan ekspresi apapun, dia menyesuaikan orientasinya dan mengaktifkan So Close Yet Worlds Apart lagi, mengejar ke arah lain. Bahkan dengan Divine Flame Talisman kelas atas, lelaki tua berpakaian hitam itu hanya akan menempuh jarak 500 km.
Selama pihak lain berhenti bergerak untuk sementara waktu, Xiao Chen dapat menemukannya setelah menghabiskan beberapa waktu menggunakan Freedom Wings. Tanda hubung tanda hubung tanda hubung. Di gunung 500 km jauhnya di arah barat laut, 7 pemuda berjubah naga dengan berbagai warna berkumpul di puncak dan mengobrol santai. 7 kapal perang dengan warna berbeda melayang tinggi di langit. Mereka mengeluarkan kekuatan besar dan tampak luar biasa. Berdasarkan penampilan kapal perang dan meriam energi iblis kuno yang ada di dalamnya, mereka pasti merupakan kapal perang kelas Raja Puncak. Ketujuh pemuda itu tampak tampan dan luar biasa, memancarkan aura mulia, wajah mereka menunjukkan arogansi alami. Meskipun mereka masih muda, mereka semua adalah martial sage tingkat Grandmaster. Mereka kurang lebih setara dengan para pemuda berbakat di benua Kunlun. Pemimpin kelompok itu, seorang pemuda berjubah naga hitam, tampil lebih luar biasa. Dia hampir setara dengan Wang Ken, keturunan penguasa tangan besi, atau Wei Hua, keturunan penguasa api dunia bawah, atau talenta luar biasa serupa. Ketujuh orang ini adalah markis muda dari 7 markuise berwarna. Mereka terkenal di Samudera Langit Berbintang sebagai 7 markuise naga terhormat. Pemuda berjubah naga hitam adalah Huan Qiuyu. Sebagai pemimpin ketujuh orang ini, dia adalah yang terkuat. Qiuyu, kenapa para tetua belum kembali? Apakah mereka berhasil atau tidak? Mereka memiliki jimat api ilahi kelas atas. Mereka seharusnya sudah kembali. Huan Qiuyu tersenyum dan menjawab, tidak perlu khawatir. Saya mengumpulkan informasi tentang Xiao Chen dari banyak tempat. Berdasarkan penampilannya di upacara penganugerahan raja, menghadapi 6 petapa bela diri tingkat Grandmaster Agung pada saat yang sama seharusnya menjadi batasnya. Dia pasti akan mati kali ini. Bukan hanya mahkota Raja Laut tetapi juga semua harta karun yang ada padanya akan menjadi milik kita. Pemuda berjubah naga putih tersenyum dan berkata, aku bertanya-tanya mengapa keturunan faksi Raja Laut Timur bersedia memberi kita 6 jimat api ilahi kelas atas. Itu sungguh aneh. Jika bukan karena 6 puncak jimat api ilahi itu, kami tidak akan berani mengambil risiko seperti itu. Dia ingin mengambil satu barang dari rampasan, dan itu bukan mahkota Raja Laut atau hadiah apapun yang diterima Xiao Chen. Ini tentu saja aneh. Orang itu selalu misterius. Bahkan markuise dari berbagai klan kami saat ini semuanya menjunjung tinggi dia. Kudengar 3 Raja Laut lainnya juga memiliki semacam persahabatan dengannya. Dia hanyalah seorang junior, namun dia berhasil bergaul dengan banyak pakar generasi tua. Dia sungguh luar biasa. Saat ketujuh pemuda berdiskusi, topiknya beralih ke keturunan dari faksi Raja Laut Timur. Ketika Huan Qiuyu berbicara tentang orang ini, dia bahkan menunjukkan ekspresi merenung. Ledakan, gumpalan api muncul di puncak dan menjadi lelaki tua yang terluka parah oleh Xiao Chen. Dia sangat lemah dan terus-menerus mengeluarkan darah dari mulutnya. Ketujuh orang itu berhenti berbicara, ekspresi mereka berubah drastis. Huan Qiuyu mendukung lelaki tua itu dan dengan cepat bertanya, Paman pertama, mengapa kamu kembali sendirian? Di mana 6 paman lainnya? Lelaki tua itu terengah-engah sambil menjawab dengan terengah-engah, cepat pergi. Ketika 6 lainnya bekerja sama, Xiao Chen memotong semuanya menjadi 2 dengan 1 serangan pedang. Paman pertama, kamu bercandakan. Itu adalah 6 martial sage tingkat Grandmaster Puncak. Bagaimana Xiao Chen bisa menebas semuanya dengan 1 serangan pedang? Huan Qiuyu tidak percaya sama sekali. Ini terlalu konyol. Para pemuda lainnya juga menunjukkan ekspresi tidak percaya. Mungkinkah pada usia 28 tahun, Xiao Chen telah mencapai tingkat yang tak tertandingi di antara para petapa bela diri tingkat Grandmaster yang hebat? Bagaimana mungkin? Level seperti itu biasanya mengharuskan seseorang untuk mengalami banyak pertemuan yang tidak disengaja dan setidaknya berusia 300 tahun. Hanya martial sage tingkat Grandmaster hebat yang menyempurnakan setengah hukum sage surgawi mereka menjadi hukum surgawi yang dapat mencapainya. Orang tua itu masih ingin terus berbicara. Namun, ekspresinya berubah menjadi ngeri. Dia menarik napas dalam-dalam, lalu dengan cepat melayang ke udara seolah-olah dia melihat sesuatu yang sangat menakutkan dan melarikan diri dengan tergesa-gesa. Namun, saat lelaki tua itu sudah setengah jalan menuju langit, cahaya pedang melintas, tampak seperti bulan yang cerah. Sebuah lubang berdarah muncul di dahinya, dan darah muncrat seperti air mancur, dia meninggal di tempat. 7 markuise naga terhormat berbalik dan melihat Xiao Chen melayang di udara, berdiri tegak dengan tangan terlipat di belakang punggungnya. Dia mengenakan pakaian biru dan mengenakan jilbab Raja Laut. Beberapa dari kalian sangat mudah ditemukan oleh Xiao ini. Anda mengirimkan 7 petapa bela diri tingkat Grandmaster ke dalam sekte langit tertinggi untuk mencoba membunuh saya dengan paksa. Jika bukan karena kekuatanku yang melonjak baru-baru ini, aku akan tertipu, kata Xiao Chen tanpa ekspresi sambil menatap 7 orang di depannya. Saat Xiao Chen melihat ke-7 orang itu, mereka merasakan kengerian yang luar biasa, dan tubuh mereka gemetar. Ini sungguh aneh. Tatapannya jelas tidak mengandung ki yang membunuh. Wajah Huan Qiuyu tenggelam. Dia diam-diam memproyeksikan suaranya, paman pertama mungkin mengatakan yang sebenarnya.
Kita harus berpisah. Setiap dari kita yang dapat melarikan diri adalah satu lagi dari kita. Suara mendesing. Hitam, putih, kuning, hijau, biru, dan ungu, 7 lampu berbeda menyala. Ketujuh orang itu bergerak ke arah yang berbeda, tersebar kemana-mana. Xiao Chen mendengus dingin. Setelah berusaha keras, dia berhasil mengejar lelaki tua itu ke tempat ini. Bagaimana dia bisa melepaskan ketujuh orang ini dengan mudah? Energi ajaib di lautan kesadaran Xiao Chen terbakar, dan lukisan gunung dan sungai indah di tangan kirinya muncul. Gunung, sungai, dan awan terwujud di udara. Pada saat itu, hisapan kuat datang dari dunia kecil, menyedot 7 berkas cahaya yang merupakan 7 pemuda. Sepertinya cahaya mengalir terbalik saat lukisan itu melihatnya. Tiba-tiba, lautan luas tak terbatas muncul di cakrawala dengan ombak yang melonjak. Di ujung lautan yang jauh, matahari merah mulai terbit. Bersama dengan matahari merah ada cahaya pedang yang tak terbatas. Itu seperti terik matahari terbit, luas dan tak terbendung. Saat cahaya pedang muncul, gunung, sungai, awan, dan langit semuanya dipaksa mundur. Lukisan gunung dan sungai yang indah tampak kosong. Itu kembali menjadi lukisan dan mendarat di telapak tangan Xiao Chen. 7 pancaran cahaya mengambil kesempatan untuk melarikan diri seolah-olah mereka telah diberikan amnesti. Setelah penguasa cahaya pedang itu mengirimkan serangan itu, dia segera pergi, menghilang bersama lautan dan tidak meninggalkan jejak. Xiao Chen berhenti di udara, tidak mengejar. Dia telah menggunakan sebagian besar vital ki-nya, menghabiskan sebagian besar energi sihirnya, dan tidak banyak hukum sage surgawi yang tersisa. Bahkan jika dia mengejar mereka, dia tidak akan mendapatkan banyak keuntungan. Melihat ke arah yang diambil orang itu, Xiao Chen bergumam, sayang sekali. Jika peralatan abadi ini lengkap, dia tidak akan bisa menyelamatkan ketujuh orang itu bahkan dengan 10 lampu pedang. Di saat yang sama, dia merasa sangat ragu. Siapa orang yang menyerang ini? Ketika angin bertiup dan Xiao Chen mendongak, dia melihat 7 kapal perang berbentuk naga dengan berbagai warna berputar di langit, bersiap untuk pergi dengan cepat. 7 markuise naga terhormat sedang terburu-buru melarikan diri sehingga mereka tidak mengambil kapal perang mereka. Kini, tuan dari ketujuh kapal perang tersebut sudah tidak ada. Selain itu, tidak ada ahli di dalamnya. Bagaimana mungkin mereka bisa lolos dari pengawasan Xiao Chen? Dia membuka tangan kirinya, dan lukisan gunung dan sungai yang indah muncul kembali. Gunung, sungai, dan danau muncul di udara. Dunia kecil tiba-tiba terbentuk. Segera, dia mengumpulkan 7 kapal perang kelas raja ke telapak tangannya. Dengan membalikkan tangannya, Xiao Chen melihat 7 kapal perang kelas raja bergerak seperti lalat tanpa kepala di dunia dalam lukisan di dalam telapak tangannya. Sambil berpikir, dunia kecil itu tiba-tiba terbalik dengan tanah di atas dan langit di bawah. Perubahan tersebut membuat semua penggarap di kapal perang lengah, dan mereka terjatuh, mengepakkan sayap di udara dengan panik. Para pembudidaya ini sebagian besar adalah raja bela diri atau petapa bela diri kelas rendah. Mereka agak kuat, tetapi di mata Xiao Chen, mereka tidak layak untuk disebutkan. Sifat Xiao Chen tidak haus darah. Dia mengangkat tangannya, dan kekuatan tolak datang dari lukisan itu, mengusir orang-orang ini. Para penggarap 7 markuise berwarna yang dia lepaskan melarikan diri dengan cepat, tidak berani bertahan lama. Meskipun Xiao Chen tidak menemukan dalang di balik rencana ini atau pihak lain, dia tidak pergi dengan tangan kosong. 7 kapal perang King Great Puncak. Dia percaya bahwa bahkan dengan ketujuh markuise berwarna yang dijumlahkan, mereka tidak memiliki banyak dari ini. Sepertinya semakin banyak variabel dalam perjalananku ke Heavenly Star Island yang muncul. Saat Xiao Chen menyaksikan para penggarap yang tersebar, dia mengungkapkan ekspresi kontemplatif. Setelah menghapus tanda spiritual asli di kapal perang King Great, dia membentangkan Freedom Wings dan meninggalkan tempat ini. Tanda hubung tanda hubung tanda hubung. Di tempat yang tidak terlalu jauh, 7 markuise naga terhormat berdiri di tanah saat mereka menyaksikan Xiao Chen mengambil kapal perang kelas raja mereka, lalu menghapus tanda spiritual mereka. Mereka sangat cemas hingga mata mereka menjadi merah. Beberapa tidak tahan dan ingin kembali ke sana. Selain kapal perang tingkat kaisar, yang menjadi andalan mereka, masing-masing markis hanya memiliki 2 atau 3 kapal perang tingkat Raja Puncak. Sebagai ahli waris, mereka akan menghadapi hukuman berat karena kehilangan kapal perang kelas raja ketika mereka kembali. Namun, Huan Qiuyu tetap tenang. Dia menghentikan yang lain dan memandang orang berpakaian hitam di sudut. Leng Shaofan, kamu sudah mengantisipasi hal ini sejak lama, bukan? Kalau tidak, kenapa kamu tiba-tiba muncul saat kami akan ditangkap? Benar, Anda tidak memiliki niat baik sejak awal. Anda memberi kami jimat api ilahi kelas atas dan mendorong kami untuk membunuh Xiao Chen, namun Anda bersembunyi di sudut dan hanya menonton.